Oke, pagi ini sesi pertama kita akan dibantu akan presentasi pertama yaitu Pak Suyanta Satria. Beliau juga salah satu FIC kita, ya kan? Beliau tinggal di Depok. Apakah Pak Suyanta sudah hadir? Halo Mas. Selamat Halo, pagi Mas. Assalamualaikum semuanya. Ya. Silakan sebentar sebelum ke sana, Mas Tio. Oke Mas, Pak Suyanta sudah hadir. Mas Tio bisa sedikit ada tambahan mengenai Pak Suyanta. Ya, Mas Yanta ini materinya mungkin sama seperti waktu seminar di Depok ya Mas Yanta ya? Iya Mas, betul Mas. Cuma saya berhubung waktunya Modifikasi. mepet, jadi saya halamannya saya kurangin. Oh iya, nggak Ya apa-apa. mudah-mudahan Ya, sih ya. sampai apa yang mau disampaikan, mudah-mudahan sampai ya. Amin. Mudah-mudahan hari ini juga banyak newbie yang ikut, yang pengen tahu apa itu ketofastosis dari basicnya, atau newbie yang baru masuk grup. Nah, ini penting nih untuk kita, memang selalu penting untuk pengulangan. Jadi di KF itu intinya semuanya repetisi. Ilmu-ilmu yang sudah kita sampaikan dulu, bahkan yang sampai sekarang mungkin sudah lebih advance, bagian senior-senior untuk mendalaminya, tapi kita tetap penting untuk mengulang-ulang dasar dari apa itu ketofastosis, dan tahu cara menjalankannya, itu paling penting, dan dapat rasionalisasinya, apakah gaya hidup ini sehat atau tidak, cocok atau tidak, efektif atau tidak untuk fungsi terapeutik maupun fungsi profilaktik pencegahan. Oke, tanpa menunggu lama, kita langsung lanjut ke presentasi dari pemateri pertama, yaitu Mas Suyanta Satria. Oke, Silakan Mas Suyanta. terima kasih Mas Tio. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya diminta untuk present tentang apa itu ketofastosis. Jadi ini pengetahuan dasarnya sekali ya. Jadi saya lanjut aja. Oke. Pertama saya mau bahas tentang penyakit. Seperti kita ketahui penyakit itu dikategorikan berdasarkan umumnya dua ya, penyakit atau acute disease dan penyakit kronik atau chronic disease. Oke, apa sih penyakit akut dan kronik itu? Nah, ini saya coba kutip dari website allodokter.com. Di sini dijelaskan bahwa penyakit dapat dikatakan akut apabila seseorang menderita suatu penyakit dalam waktu relatif singkat, yaitu kurang dari 6 bulan. Artinya penyakit akut ini sembuhnya sebentar, cepat. Contohnya apa? Contohnya tipes ya. Tipes itu kalau kita kena tipes, kita masuk rumah sakit, dirawat seminggu atau 2 minggu, pulangnya langsung sembuh. Si tipesnya hilang. Nah, itu artinya itu penyakit akut. Juga patah tulang atau luka bakar. Nah, itu yang sekali dirawat, sekali pengobatan atau pengobatannya nggak sampai 6 bulan, penyakitnya hilang. Itu yang dimaksud dengan akut. Kemudian yang kedua, penyakit kronik. Penyakit kronik itu digunakan untuk menggambarkan suatu penyakit yang bisa diderita dalam kurun waktu lama. Biasanya lebih dari 6 bulan. Nah, ini adalah informasi dari allodokter.com. Artinya apa? Penyakit kronis itu tidak bisa nggak bisa sembuh cepat. Misalnya apa? Diabetes. Ketika kita mengalami hiperglikemi, masuk ke rumah sakit, terus kita di treatment di rumah sakit, lalu gula darahnya turun, ya kan? Tapi bukan berarti penyakitnya sembuh, karena ada kemungkinan akan hiperglikemi lagi, karena sumbernya itu belum selesai. Jadi itu penyakit kronis. Jadi penyakit kronis itu butuh waktu lama untuk penyembuhan. Contohnya apa? Contoh penyakit kronis itu adalah penyakit degeneratif atau degenerative disease. Penyakit degeneratif ini umumnya disebabkan oleh menurunnya fungsi organ tubuh kita. Jadi contohnya diabetes, kanker, TBC, nah, itu efek dari menurunnya fungsi organ. Pankreas menurun fungsinya, liver menurun, jantung fungsinya menurun. Nah, itu yang disebabkan oleh menurunnya fungsi organ. Oke. Ya, untuk lebih detailnya lagi, pengen tahu apa sih perbedaan penyakit akut dan kronik itu, ini saya taruh juga website, bisa refer ke sini, the microbinotes.com. Di sini lebih detail dijelaskan perbedaan antara akut dan kronis, mulai dari definisinya,
time span-nya, dan lain-lainnya. Oke, jadi itu ya tentang penyakit ya. Oke, sekarang saya mau share tentang contoh diet. Diet itu pola makan ya, maksudnya. Contoh pola makan umum. Nah, ini yang saya contohkan dalam 4 Sehat 5 Sempurna. Ini cuma contoh ya, saya nggak tahu ini terjadi di mana, tapi ini mungkin sangat terjadi. Ya kan? Contohnya, 4 Sehat 5 Sempurna itu kan kita harus sarapan wajib ya. Nah, umumnya kita sarapan ada yang roti, ada yang segala macam. Nah, ini saya masukin contohnya sebagai menggunakan nasi uduk sarapannya. Nasi uduk dan minumnya teh manis. Kalau kita hitung kalorinya, nasi uduk dan teh manis ini bisa mendapatkan 500 kalori dari sekali makan ini. Nah, ini bisa detailnya bisa dihitung di Fatfit.co.id. Kita bisa tahu berapa kalori satu piring nasi, bihun, telur, itu bisa dihitung. Lalu kemudian makan siang, misalnya saya ambil contoh makan nasi padang, minumnya es teh manis. Nah, ini kalorinya lebih tinggi daripada sarapan karena ada protein hewani di sini masuk. Nah, kalori yang bisa didapat dari makan siang ini ya kira-kira kurang lebih 750 kilokalori. Gitu. Lalu kemudian malamnya makan lagi. Malamnya kita makan lagi, contohnya kalau kita makan pecel lele atau nasi goreng, gitu kan, itu estimasi kalorinya kurang lebih sama dengan makan siang, karena porsinya hampir sama. Kira-kira 750 kilokalori. Nah, kalau kita total, jumlah kalori dari sarapan pagi, makan siang, sampai makan malam itu ya kira-kira 2000. Kalau dari contoh ini ya, kira-kira 2000 kalori. Oke. Nah, tapi kan umumnya orang kita ini makannya nggak 3 kali. Pasti di antara sarapan pagi dengan makan siang atau makan siang dan makan malam, kita ngemil. Ya kan? Kita ngemil, kita makan yang lain. Contohnya kita makan bakso atau makan es campur. Ini di sini contoh aja. Somai atau es cendol duren atau mie ayam, es doger, whatever lah. Pokoknya di antara waktu makan itu umumnya kita isi dengan ngemil. Artinya apa? Artinya kemungkinan kalori yang masuk hari itu akan lebih dari 2000 kalori. Itu. Jadi ini yang saya mau ceritakan bahwa pola hidup yang sekarang ini rata-rata asupannya tinggi kalori atau over nutrien ya. Gitu. Oke, sekarang kita coba hitung berapa sih kalori harian yang normal ya. Nah, contohnya untuk jenis kelamin wanita dengan tinggi badan 160 cm dan berat badannya ideal. Di sini saya masukin 58 kg. Nah, kalau berdasarkan kalkulator kalori yang ada di doktersehat.com, maka akan didapat hasil tabel yang di tengah ini. Jadi kebutuhan kalori per harinya dibagi berdasarkan usia dan tingkat aktivitas. Nah, berdasarkan tabel ini kita bisa lihat bahwa semakin aktif berolahraga, maka kebutuhan kalorinya semakin tinggi. Semakin tua usia, kebutuhan kalorinya akan semakin rendah. Tuh, kita bisa lihat di sini, wanita yang tinggi 160 dengan berat badan 58, kalau dia usianya di atas 30 tahun dan jarang berolahraga, itu kita lihat kalori yang dibutuhkan di bawah 2000, sekitar 1700-an. Gitu. Apa yang terjadi kalau wanita ini pola makannya seperti yang tadi? Makan 3 kali sehari dengan kalori yang tinggi ditambah dengan ngemil-ngemil segala macam itu. Itu. Yang terjadi maka adalah surplus kalori. Jadi si wanita ini akan mengalami kondisi surplus kalori. Kalorinya berlebih. Gitu. Kalau ini dilakukan setiap hari berulang-ulang, nah itu nanti saya jelaskan berikutnya. Oke, kita next slide. Oke. Bagaimana sih efek dari surplus kalori atau over makronutrisi dengan pola makan sehat sempurna itu? Oke. Ini saya contohkan dalam tubuh manusia itu ada 3 bagian yang bisa menampung kalori. Yang pertama jelas sel. Sel tubuh kita dia akan menyerap kalori karena dia butuh kalori untuk melakukan metabolisme. Jantung itu dia bekerja itu karena dia butuh kalori. Jantung kita bekerja, otak kita berpikir, mata kita melihat,
Ya kan? Semua organ tubuh kita membutuhkan kalori untuk melakukan metabolisme. Pankreas kita dia butuh kalori untuk menghasilkan hormon insulin atau menghasilkan glukagon. Jadi semua sel tubuh kita membutuhkan kalori untuk melakukan metabolisme. Oke. Selain sel, kita juga punya tempat untuk menyimpan kalori yang lain, yaitu glycogen store. Glycogen store itu ada dua. Yang pertama di otot, muscle. Jadi di otot kita ini akan menyimpan kalori juga dalam bentuk glikogen bentuknya. Nah, tapi ada daya batas maksimalnya. Di otot itu paling tinggi itu 2000 kilokalori. Daya tampung glikogen dalam otot kita. Lalu glikogen itu bisa ditampung juga di liver. Tapi nggak banyak, hanya kurang lebih 300 kilokalori daya tampung kalori di glikogen di liver. Oke, selain itu ada kita menyimpan kalori itu dalam bentuk lemak. Nah, kita nyimpannya di fat store atau adipose tissue. Nah, adipose tissue ini ada di otot, ada juga di adipose tissue yang lain. Itu. Kalau di otot itu daya tampungnya hanya sekitar 4000 kilokalori. Kalau di adipose tissue yang lain kayak seperti misalnya subcutaneous adipose tissue, visceral fat adipose tissue itu ada marrow fat, yang paling bahaya itu yang ectopic fat itu dia nyimpannya di organ. Oke. Daya tampung normalnya itu sekitar 100.000 kilokalori. Jadi cukup banyak kita bisa menyimpan kalori di fat store. Oke. Oke. Umumnya kalau kita makan 4 sehat 5 sempurna itu pasti ada 3 makronutrisi yang masuk ke tubuh kita. Ada karbohidratnya, ya, ada proteinnya, ada lemaknya. Oke, karbohidrat ini biasanya kita dapat dari nasi, tepung-tepungan gitu atau buah-buahan. Nah, ini yang saya bahas adalah karbohidrat yang bentuknya glukos. Artinya apa? Sumbernya dari nasi, dari tepung, dari roti gitu kan. Nah, kalau fat ini yang lemak dari hewani, protein juga dari hewani. Oke. Sekarang kalau overnutrisi itu bentuknya lemak, maka akan disimpan dalam bentuk triglycerid langsung masuk ke fat store kita. Dari kita makan, lemaknya kita makan, lalu dicerna, diproses cerna dari triglycerid dipecah menjadi diglycerid sampai monoglycerid sampai diserap oleh usus masuk ke jalur limfa, lalu dikirim ke fat store oleh kilomikron segala macam sampai ke tujuan itu langsung disimpan. Nah, kalau bentuknya amino asid, kalau berlebih, nah ini, kalau protein itu kalau berlebih itu berbahaya, karena dia akan dibuang, protein itu. Jadi, protein itu kan hanya dibutuhkan untuk membangun atau untuk sumber bahan baku sel. Gitu. Tapi ketika tidak dibutuhkan, dia akan dibuang, tidak disimpan dalam bentuk amonia. Gitu. Nah, ini tugasnya ginjal ini untuk membuang protein. Gitu. Banyak sekarang orang yang pengen badannya besar, makannya protein banyak atau minum suplemen protein banyak, tapi dia nggak ada aktivitas fisik, jadi proteinnya hanya kebuang akhirnya. Oke, lalu kalau surplus kalorinya dalam bentuk glukos ini pertama dia akan dirubah dulu ke bentuk glikogen. Glikogen lalu disimpan di dalam glikogen store, di liver, di muscle dan di liver. Tapi glikogen store ini ada kapasitasnya. Ketika dia penuh, apa yang terjadi? Ketika glikogen store itu penuh, maka insulin itu akan naik dia, akan naik. Nah, insulin ini akan meminta sel atau memerintahkan sel untuk menyerap glukos yang ada di dalam pembuluh darah supaya gulanya turun. Gula darah yang di dalam pembuluh darah itu turun. Jadi dia akan memerintahkan. Nah, caranya insulin ini akan minta si sel itu buka pintu cadangan. Kan normalnya gula itu masuk lewat pintu utama nih. Tapi ketika di dalamnya itu sibuk, pintu utamanya ketutup, gula tuh nggak mau masuk. Lalu insulin itu akan minta sel untuk buka pintu yang lain supaya gulanya bisa masuk. Kira-kira analoginya seperti itu. Oke, secara bersamaan juga insulin ini akan mengaktifkan proses de novo lipogenesis. Jadi proses ini adalah untuk merubah glukosa menjadi lemak. Supaya apa? Supaya bisa disimpan. Nah, jadi fungsi insulin di sini dia akan minta sel untuk menyerap
glukosa, dan juga dia akan mengaktifkan proses dalam polipogenesis. Lalu gula-gula itu dirubah menjadi triglycerid, triglyceridnya lalu masuk ke fat store. Gitu. Jadi lemak kita tinggi ini bukan hanya karena kita makan lemak, kita makan karbo pun kalau tinggi akan jadi lemak juga gitu. Oke, nah sekarang apa yang terjadi kalau sel itu sudah nggak bisa lagi menerima perintah insulin? Gitu. Misalnya di dalam selnya sendiri udah nggak sanggup menerima glukosa dan insulin. Banyak, misalnya contohnya mitokondrianya banyak yang damage, rusak gitu, atau mitokondrianya nggak berfungsi. Nah, kondisi ini maka terjadi adalah penolakan insulin. Sel itu akan mengabaikan, akan muncullah kondisi insulin resisten. Jadi ketika sel itu sudah tidak bisa merespon insulin lagi, maka akan tercipta kondisi baru, insulin resisten. Nah, efek dari insulin resisten ini otomatis akan terjadi hiperglikemia terus-terusan. Sebelumnya pernah terjadi, tapi memang dalam waktu 2 jam turun karena diserap oleh insulin dan dikonvert menjadi fat. Tapi kalau sudah insulin resisten, nah ini yang agak repot karena hiperglikeminya nggak akan hilang-hilang. Nah, ketika gula darah itu tinggi terus di darah, yang terjadi insulin akan naik terus, gitu. Karena nganggapnya gulanya nggak turun-turun glukosanya. Nah, akan terjadilah kondisi hiperinsulinemia. Gitu. Ketika dua kondisi ini terjadi, hiperglikemi dan hiperinsulinemia, maka yang terjadi adalah apapun yang kita makan itu akan otomatis dirubah menjadi fat. Gitu. Akan disimpan. Akan disimpan kemana nyimpannya? Ke fat store. Nah, ini saya kasih gambar contoh fat store itu ada 6 jenis ya. Ada yang nyimpannya di dada, perut segala macam. Ada yang cuma di perut aja, visceral fat. Ada yang di paha, bokong segala macam. Maaf. Ada yang di paha dan kaki. Ini hanya contoh saja. Ini normalnya seperti ini. Oke. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus berulang-ulang, pola makannya nggak berubah, setiap kali over kalori. Nah, setiap hari nyimpen terus, yang terjadi akan obesitas. Gitu. Jadi akan menggemuk badan. Nah, tapi ini belum sakit sebenarnya, masih gemuk aja kondisinya. Gitu. Nah, saya pernah ngalamin ini, saya kasih lihat. Ini dulu ya, ini masa lalu. Oke, nah, tapi yang paling berbahaya dari kondisi ini adalah efek dari hiperglikeminya. Karena kalau hiperglikeminya itu terus-menerus setiap hari, maka ada kondisi baru yang akan terjadi, yaitu pertama glycation. Jadi gula itu rentan sekali dengan akan lengket kemana-mana. Jadi dia akan mengikat apapun, lemak dan protein itu akan diikat oleh gula itu pada saat kondisi hiperglikemia. Lalu otomatis kondisi hiperglikemia ini akan memicu reaktif oksigen spesiesnya akan naik drastis. Sebenarnya ROS ini normal kondisinya, tapi bisa dikendalikan kalau jumlahnya dalam batas normal. Tapi kalau kondisi hiperglikemi, dia sudah di atas normal, susah dikendalikan. Efek dari ROS yang tinggi ini bisa merusak mitokondria. Nah, akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi mitokondrial dysfunction. Efek dari tingginya reaktif oksigen spesies ini. Oke, mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Nah ini saya jelaskan sedikit apa sih glikasi itu. Nah, menurut Wikipedia ORG, glikasi itu adalah proses pengikatan oleh molekul glukosa terhadap protein atau lemak tanpa reaksi enzim. Jadi nempel aja tanpa ada bantuan enzim. Efek dari glycation ini contohnya ada 3. Bisa terjadi pengerasan, bisa terjadi pengkakuan, bisa terjadi pelengketan. Ya kan? Kalau misalnya dia lengket dengan protein, nah protein apa aja yang sangat rentan? Nah, karena glukosa ini dalam pembuluh darah, biasanya protein yang dalam pembuluh darah yang sangat rentan terhadap glikasi, contohnya hemoglobin. Makanya kita selalu sering dicek HbA1c. Sebenarnya itu untuk mengetahui kadar glikasi dari glukosa terhadap hemoglobin. Itu juga fibrinogen, kolagen. Nah, ini sangat rentan sekali oleh proses glikasi dan lain-lain, masih banyak lagi. Oke. Nah, mitokondria dysfunction apa sih itu? Oke. Mitokondria itu adalah pembangkit energi. Dia adalah mesin untuk menghasilkan energi yang terdapat di dalam sel tubuh kita.
Jadi di dalam sel tubuh kita itu ada mesin yang namanya mitokondria, fungsinya untuk menghasilkan energi. Nah, setiap sel itu jumlah mitokondrianya berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang ribuan. Gitu. Jadi contohnya liver. Liver itu jumlah satu mitokondria dalam satu selnya itu ribuan. Karena dia harus kerja keras untuk merubah lemak menjadi gula, dia harus mengubah gula menjadi lemak dan sebaliknya. Gitu. Nah, kalau sampai terjadi mitochondrial dysfunction atau mitokondrianya damage, rusak, gitu, berarti akan terjadi kondisi gagal fungsi pada atau kondisi fungsinya menurun pada organ. Gitu. Jadi organ yang sehat itu adalah organ yang memiliki mitokondria yang sehat. Gitu. Bagaimana kalau misalnya pankreas kita mitokondrianya rusak, damage atau gagal fungsi, otomatis akan mengganggu fungsi si pankreas itu untuk menghasilkan hormon. Begitu juga kalau terjadi di liver, begitu juga kalau mitokondria terjadi di organ-organ penting yang lain, pasti akan mengganggu fungsi dari organ tersebut, nggak akan maksimal kerjanya. Nah, mitochondrial dysfunction ini sering jadi akar permasalahan berbagai macam penyakit saat ini. Contohnya di sini kita bisa lihat diabetes dan metabolic syndrome itu juga erat hubungannya dengan mitochondrial dysfunction. Infeksi kronis juga masalahnya mitochondrial dysfunction. Autoimun sendiri yang sekarang sering muncul itu sebagian besar penjawabnya adalah mitochondrial dysfunction. Gitu. Jadi banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh dysfunctionnya mitokondria ini. Oke, nah ini hubungannya antara mitochondrial dysfunction, glycation, dan cross-linking terhadap penyakit-penyakit yang ada saat ini. Kita bisa hampir semua ya di sini ya. Gitu. Penyakit itu penyebabnya adalah mitochondrial dysfunction. Oke, itu jadi yang mau saya sampaikan adalah kita sakit ini masalahnya kebanyakan dari masalah mitokondria. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke puasa, fasting. Oke, mungkin kita semua udah tahu ya puasa itu apa. Ini saya coba ingatkan lagi, definisi puasa itu apa sih? Menahan diri atau menjaga hawa nafsu untuk tidak melakukan hal tertentu dalam kurun waktu tertentu. Kan kita menahan diri nih, jadi misalnya tidak makan atau tidak berbicara yang buruk-buruk atau apapun, kita menahan diri untuk tidak melakukan hal tertentu itu dalam kurun waktu tertentu, ya kan? Hitungan jam atau hitungan hari atau hitungan whatever. Oke. Nah, puasa sendiri itu manfaatnya banyak. Nah, ini bukan saya yang ngomong. Ini saya ambil contoh dari websitenya pemerintah kita. Gitu. Di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu ditulis bahwa 12 manfaat puasa bagi kesehatan tubuh, dibilang. Nah, artinya apa? Puasa itu banyak manfaatnya. Nah, ini saya rangkum. Ada 12. Gitu. Intinya puasa itu menyehatkan manfaatnya. Mencegah diabetes, meningkatkan kemampuan otak, ya kan? Berpikir lebih tajam, menyehatkan ginjal. Jadi banyak sekali manfaat positif dari puasa berdasarkan pemerintah kita. Lalu di luar juga begitu, di luar negeri. Ini saya cuplik dari websitenya headline.com. Di sini juga dibilang bahwa ada 10 benefit dari puasa. Tapi yang mereka bahas ini puasanya adalah intermittent fasting ya. Intinya puasa, menahan diri. Oke. Nah, mereka cuma 10 kalau kita 12 ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini dari 10 itu ada poin yang manfaatnya adalah perbaikan sel. Perbaikan sel, menekan inflamasi, mengurangi resistensi insulin. Jadi ketika kita puasa itu insulin kita yang resisten akan lebih sensitif dengan berpuasa. Sel-sel yang rusak akan diperbaiki. Sel-sel yang tua akan diremajakan kembali. Gitu. Inflamasi yang tinggi akan bisa ditekan dengan puasa. Gitu. Jadi banyak sekali manfaat puasa itu. Oke. Nah, apa sih yang terjadi saat kita puasa di tubuh kita itu? Nah, ini saya coba sedikit cerita.
ketika kita puasa itu yang terjadi pertama adalah low glucose. Jadi gula darah kita akan turun. Gula darah akan turun. Lalu ini kalau pola makannya metabolisme karbohidrat ya. Gula darah turun sementara tubuh kita tetap butuh energi nih. Ya kan? Kita nggak makan, kita puasa, gula darah turun tapi energi tetap butuh. Nggak mungkin kita energinya berhenti kita butuhkan karena jantung tetap harus bekerja. Ya kan? Otak harus berpikir. Jadi tetap butuh energi. Dari mana sumber energinya? Nah, tubuh kita akan memanfaatkan energi yang ada di dalam tubuh. Jadi ada 3 storage yang bisa dimanfaatkan sebagai energi. Yang pertama adalah glikogen. Gudang glikogen itu bisa digunakan sebagai energi. Lalu gudang lemak. Jadi ada simpanan-simpanan lemak yang bisa kita manfaatkan sebagai energi. Juga dari protein tubuh. Itu juga bisa dimanfaatkan sebagai energi. Nah, jadi ada 3. Nah, bagaimana caranya proses tubuh kita ini menggunakan energi yang ada di dalam tubuh itu? Oke. Ketika gula darah turun, maka otomatis insulin akan ikut turun. Ketika insulin kita turun, itu hormon lawannya insulin, glukagon itu akan naik drastis dia. Glukagon akan naik. Nah, efek dari naiknya glukagon ini, maka akan terjadi proses glikogenolysis. Jadi akan terjadi peluruhan glikogen. Glikogen itu yang di liver itu akan dibongkar. Dibongkar, diluruhkan, lalu akan menjadi glukosa. Akan jadi glukosa, lalu glukosanya bisa dimanfaatkan sebagai energi oleh tubuh kita. Oke. Lalu secara bersamaan ketika glukagon itu naik, glikolilisisnya terjadi, lipolisis juga terjadi. Gitu. Jadi lipolisis itu peluruhan lemak, bongkar-bongkarin semua nih lemak-lemak itu. Dibongkar, lalu dipecah lemak itu triacylglycerol itu akan dipecah menjadi gliserol dan free fatty acid. Jadi pecah 2 nih triglycerid itu akan dipecah 2. Nah, free fatty acidnya sendiri itu bisa langsung digunakan oleh energi oleh tubuh kita. Tapi hanya sel-sel yang memiliki mitokondria saja yang bisa menggunakan free fatty acid. Oke, lalu intinya ketika kita nggak makan itu energi banyak. Oke, nah secara paralel selain free fatty acid digunakan energi, akan terjadi juga ketogenesis. Jadi free fatty acid itu akan dirubah menjadi keton. Nah, ketonnya itu akan digunakan juga sebagai energi. Karena ada beberapa sel tubuh kita yang tidak bisa menggunakan ketika glukosa itu turun, terutama otak ya. Energi yang lain selain glukosa itu tidak bisa masuk ke otak kita, hanya glukosa dan keton. Jadi free fatty acid itu harus dikonversi dulu menjadi keton supaya bisa digunakan oleh otak kita. Nah, kondisi inilah kondisi di mana kita menggunakan keton sebagai energi adalah disebut kondisi ketosis. Jadi ketosis itu artinya kita menggunakan keton sebagai energi. Oke, nah hasil pembongkaran dari triglycerid itu, contohnya gliserol. Gliserol itu masih bisa digunakan juga sebagai energi karena gliserol itu salah satu bahan baku untuk menjadi glukos melalui proses gluconeogenesis. Selain dari gliserol, glukos itu juga bisa didapat dari daur ulang asam laktat atau laktik asid. Jadi setiap kali respirasi sel yang tidak menggunakan oksigen itu akan menghasilkan laktit asid. Nah, laktit asid ini bisa didaur ulang kembali menjadi glukos. Nama prosesnya itu Coricycle, ini terjadi di liver kita. Jadi intinya kita bisa mendaur ulang glukosa, pakai jadi sampah, jadi glukosa lagi, pakai lagi dan terusnya. Itu. Dan juga ada sumber glukosa yang lain dari amino asid. Amino asid ini bisa kita dapat dari protein tubuh kita. Jadi protein yang ada di tubuh kita bisa diluruhkan melalui proses proteolisis, lalu akan jadi amino asid bisa menjadi glukosa. Protein tubuh ini enggak semua protein tubuh yang akan diluruhkan, tapi protein-protein yang tidak berfungsi, protein yang tua, protein yang yang dysfunction. Contohnya apa? Virus itu kan protein sebenarnya, bakteri itu kan protein juga, sel-sel tubuh yang rusak itu protein. Nah itu besar kemungkinan mikroba-mikroba itu untuk dijadikan energi oleh tubuh kita. Gitu.
Jadi ini dipicu oleh puasa. Oke. Nah, tapi yang efek yang dari yang paling baik dari kondisi low glucose itu adalah human growth hormone. Jadi hormon pertumbuhan manusia itu akan meningkat drastis berkali-kali lipat. Juga ada proses autopagi atau peremajaan sel itu akan terjadi terus-menerus. Nah, ini efek dari puasa. Ini efek bagusnya. Normalnya human growth hormone itu dipakai untuk membangun tubuh ketika kita masih dalam masa pertumbuhan. Tapi ketika masa pertumbuhan kita sudah selesai, human growth hormone itu fungsinya untuk memaintain, menjaga. Dia akan ngecek organ, apakah ada sel yang harus diganti, apakah ada sel yang harus diperbaiki atau diremajakan kembali. Nah, ini kerjanya human growth hormone. Ketika dia rendah, itu proses itu tidak terjadi. Makanya banyak sekali sekarang banyak orang mengalami penyakit degeneratif karena rendahnya human growth hormone itu. Oke, dan efek dari proteolisis ini adalah penghancuran glikasi. Jadi semua glikasi yang terjadi itu sangat mungkin untuk dihancurkan, dan juga akan terjadi perbaikan mitokondria. Jadi mitokondria yang rusak-rusak itu bisa diperbaiki. Itu ketika kita puasa. Oke, jadi dari hasil tadi ini saya coba rangkum. Manfaat puasa itu pertama untuk insulin. Kadar insulin akan menurun drastis, otomatis ini akan meningkatkan sensitivitas insulin. Terus efek dari insulin rendah ini akan membuat simpanan lemak tubuh lebih mudah diakses. Jadi akan terjadi banyak pembongkaran lemak yang ada dalam tubuh. Nah, untuk ketosisnya sendiri, ketosis adalah keadaan metabolik di mana keton menjadi sumber energi utama bagi tubuh dan otak. Jadi kita bisa mencapai kondisi ketosis dengan puasa. Lalu tadi human growth hormone akan meningkat. Ini akan mengakibatkan perbaikan, maintenance terjadi besar-besaran di dalam tubuh kita. Ya, akan ada terjadi detoksifikasi, jadi pemeliharaan jaringan dan organ tubuh. Nah, itu efek dari meningkatnya human growth hormone. Lalu yang paling penting adalah autopagi. Nah, autopagi ini dia akan memicu proteolisis dan perbaikan sel. Jadi sel-sel rusak itu akan diperbaiki, sel-sel tua akan diremajakan. Gitu. Jadi ini yang terjadi karena autopagi. Nah, jadi sangat-sangat baik sekali manfaat puasa itu bagi tubuh kita. Nah, ini kalau bahasa Inggris kayak gini kira-kira manfaatnya dari autopagi itu adalah kita bisa menggunakan amino acid sebagai energi, terus ada pengendalian kualitas untuk protein sintesis, terus keberadaan imun sel, terus pembersihan penyakit yang disebabkan oleh dysfunction protein atau abnormal protein atau mitochondrial dysfunction, ini akan dibersihkan, juga akan menahan efek penuaan. Oke, cukup nggak ya 30 menit? Oke, lalu kita lanjut ke ketosis. Oke, apa sih ketosis itu? Oke, ketosis itu adalah proses alami metabolisme tubuh. Jadi bukan penyakit ketosis itu. Jadi ini kondisi alami sebenarnya. Jadi ketosis itu adalah keadaan metabolik di mana keton menjadi sumber energi utama bagi tubuh dan otak kita. Gitu. Jadi ini berbeda dengan ketoasidosis ya. Ketosis itu adalah kita menggunakan keton. Kalau ketoasidosis itu keracunan keton. Ya kondisinya berbeda dengan ketosis. Kalau ketoasidosis itu memang kondisinya adalah gula darahnya tinggi, ketonnya juga tinggi. Nah, ini umumnya terjadi pada orang diabetes, terutama diabetes tipe 1 ya. Ya lebih dikenal dengan kondisi DKA ya, diabetic ketoacidosis condition. Gitu. Ini banyak terjadi. Tapi kalau orang yang enggak, kenapa mereka cenderung terjadi kondisi DKA? Karena pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Jadi untuk menghindarinya mereka tetap harus butuh insulin dari eksternal. Oke, jadi ini adalah kondisi ketosis. Ya, untuk mencapai kondisi ketosis itu kita bisa lakukan dengan cara low carb diet, misalnya menjalankan ketogenic diet, atau bisa dicapai dengan berpuasa, atau dengan olahraga yang berat. Karena olahraga itu menciptakan kebutuhan kalori yang tinggi. Jadi ini juga bisa
mencapai kondisi ketosis. Oke, dengan 3 cara di atas, efeknya akan menurunkan insulin, menurunkan glukosa, lalu akan meningkatkan glukagon. Nah, efeknya kalau ketika glukagon itu naik, maka akan terjadi lipolisis, proteolisis, glikogenolisis, semua cadangan-cadangan energi dalam tubuh kita tuh bisa diakses ketika kita ketosis. Oke, ini saya lewatin aja. Oke. Nah, apa sih manfaat ketosis bagi kesehatan? Nah, ini manfaatnya pertama dia bisa menekan nafsu makan. Jadi ketika kita kondisi kita ketosis, ketonnya banyak di tubuh kita, itu hormon kenyang kita itu akan tinggi. Tuh. Jadi itu akan menekan hawa nafsu makan, nggak kepengen makan. Makanya awal-awal orang keto itu kan ketika ketonya muncul, mual, ya kan, nggak pengen makan, gitu. Nah itu sebenarnya dibiarin aja, nggak usah panik. Oke, lalu peningkatan fokus dan energi. Karena ketersediaan energi untuk otak itu selalu ada, selama ini kita kalau kita ketergantungan dengan glukosa itu naik turun kondisinya. Ketika kita makan dia tinggi, ya kan, setelah dia habis dia turun. Nah ketika dia turun, glukosa turun darah sementara ketonya belum siap, otak kita akan kekurangan energi. Nah ini pasti kita akan kurang fokus segala macam. Tapi dengan ketosis itu ketersediaan energi buat otaknya stabil. Jadi kita lebih fokus. Oke, kemudian kadar trigliserida cenderung rendah. Kenapa rendah? Karena trigliserida itu akan dipakai ketika kondisi ketosis. Beda dengan non ketosis. Kalau non ketosis itu trigliserida itu dibuat dan disimpan. Dan juga akan meningkatkan kadar kolesterol HDL atau kolesterol baik ya. Karena HDL ini diperlukan untuk membawa trigliserid dari gudang ke seluruh tubuh. Jadi pasti jumlahnya akan meningkat. Dan banyak lagi. Oke, mohon dikoreksi ya kalau saya ada yang salah. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat manfaat ketosis sebagai kesehatan ada 2 poin penting yang bisa menekan hawa nafsu makan dan bisa meningkatkan fokus dan energi. Nah, ini sangat penting bagi kita ketika kita puasa. Jadi puasa kita akan jadi lebih ringan dengan kondisi ketosis. Jadi kenapa kita harus ketosis? Karena puasanya jadi lebih ringan. Itulah benefit dari ketosis bagi kita. Oke, nah ini apa sih ketopastosis itu? Nah ini sebenarnya untuk orang-orang yang masih belum belum begitu paham apa sih artinya ketopastosis gitu. Nah tadi saya coba jelasin sedikit tentang ketosis, tentang pola makan, tentang puasa. Nah sekarang kalau kita rangkum dari 3 itu, ketopastosis itu ketonya berdasarkan dari kata ketogenik atau ketogenik adalah pola makan. Pola makan yang polanya itu dengan rendah karbohidrat, tinggi lemak dan protein sedang. Nah ini ketogenic diet. Ini yang kita lakukan saat ini. Ya. Cuman bedanya kalau di kita kan kita bagi-baginya ada induksi, ada konsolidasi, ada maintenance yang bisa makan buah dengan batas waktu tertentu. Kalau ketogenic diet itu mereka boleh makan buah. Ya, lalu fastosis ini adalah singkatan fasting on ketosis, artinya berpuasa dengan kondisi tubuh yang ketosis. Kenapa harus ketosis? Supaya puasanya lebih ringan, lebih mudah. Jadi ketosis itu tadi sudah dijelaskan adalah kondisi metabolik di mana keton sebagai sumber energi bagi tubuh dan otak. Lalu efek ketosis ini bisa menekan nafsu makan dan akan bisa berpikir lebih fokus dan tenaga lebih stabil. Oke. Nah, sementara ketogenik ini hanya untuk menunjang supaya kita bisa bertahan di kondisi ketosis terus-menerus. Karena kalau kita tidak menjalankan pola makan ketogenik, ada kemungkinan besarnya kita akan bisa membatalkan kondisi ketosis. Nah, ini yang terjadi misalnya dengan kondisi orang yang di pola makannya OCD ya. Mereka intermittent fasting tapi tidak melakukan tetap pola makannya menggunakan kondisi umum ya, tetap makan high karbo. Jadi
bisa jadi ketika mereka puasa mereka ketosis, ketika jendela makan mereka batal ketosisnya, sangat mungkin terjadi. Jadi fungsi ketogenik ini untuk mempertahankan kondisi ketosis kita. Oke, lalu ketofastosis itu apa aja sih manfaatnya nih? Oke. Fastosis adalah usaha untuk mengembalikan pola hidup manusia yang sebenarnya, yang menghasilkan pola makan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi metabolisme lemak yang optimal atau ketosis. Gitu. Jadi kita berusaha untuk mengembalikan pola makan. Pola pikir kita tentang makanan kita rubah dengan ketofastosis ini. Yang tadinya harus makan 3 kali sehari, kalau nggak makan nanti mahnya kambuh, segala macam. Ini dengan ketofastosis ini kita rubah pola pikirnya. Oke, dengan ketofastosis ini kita akan membatasi kemampuan makan dengan berpuasa. Karena apa? Karena ketika kita puasa itu kita lebih jernih untuk berpikir. Jadi akan lebih sering berpikir. Oke. Lalu kita bisa membatasi jumlah makanan melalui pemilihan makanan yang padat nutrisi. Tuh. Jadi ketofastosis mengajarkan kita seperti ini. Ketika kita makan itu, kita nggak cuman pilih makanan yang enak di mulut atau hanya untuk memenuhi nafsu otak kita aja. Wah ini enak, wah ini warnanya bagus, wah ini kata orang enak, wah ini manis, gitu kan. Jadi enggak. Jadi ketika kita ketosis itu, ini akan membuat kondisi kita, ketika kita memilih makanan itu, ini ketika masuk ke badan kita akan jadi apa? Jadi beban atau jadi manfaat. Nah, kita akan berpikir ke arah sana. Kita lebih bijak dalam memilih makanan. Tidak tergantung dengan rasa dan hawa nafsu lagi. Kita lebih mementingkan apa manfaat makanan itu kalau masuk ke tubuh kita. Jadi kita bisa membatasi jumlah makanan. Kita bisa memilih makanan yang benar-benar bermanfaat. Oke. Terus dengan ketofastosis ini juga kita akan bisa membatasi pilihan makanan yang benar-benar penting. Jadi kita memilih nutrisi yang esensial. Gitu. Esensial apa penting? Penting itu artinya harus dapat dari luar, karena tubuh kita nggak bisa buat. Contohnya apa? Lemak dan protein. Nah, lemak itu memang ada lemak yang non esensial, tapi banyak lemak yang esensial yang harus kita dapatkan dari luar. Gitu. Juga protein itu esensial. Ya. Sementara karbohidrat itu kan kalau masuk ke tubuh kita, ya ujung-ujungnya cuma jadi glukosa atau fruktosa, gitu kan. Nah, glukosanya sendiri itu bisa dibuat oleh tubuh kita. Jadi kenapa karbohidrat tidak esensial? Karena memang tubuh kita bisa membuat glukosa sendiri. Gitu. Nah, ketika kita bisa memilih makanan yang esensial, maka kita makannya akan dapat lebih sedikit, nggak makan terlalu banyak. Oke. Lalu kita juga bisa membatasi jam makan, gitu, supaya kita bisa lebih aktif dan produktif bagi orang lain. Gitu. Karena rata-rata orang yang ketosis itu, mereka akan lebih bertenaga, mereka akan lebih aktif ketika dalam kondisi tidak makan. Sekali mereka makan, pasti energi akan fokus untuk mencerna. Nah, ketika itu terjadi, maka pasti bawaannya pengen malas lah, pengen istirahat lah, pengen rebahan lah dalam kondisi kenyang. Gitu. Jadi kita batasi makan itu supaya kita bisa lebih aktif melakukan aktivitas yang lain. Lalu kita bisa mengatur waktu makan kita. Kita berhenti makan dengan mulai puasa. Sepertiga lambung makanan cukup untuk kita. Selama ini kalau kita makan karbohidrat itu suatu hal yang nggak mungkin untuk makan cuma sepertiga lambung. Karena kita nggak kenyang-kenyang kalau kita makan karbohidrat. Karena glukos itu tidak memicu hormon kenyang, tidak akan memicu hormon leptin meningkat. Gitu. Kita akan berhenti makan ketika lambung kita penuh. Gitu. Jadi kenyangnya kita itu kalau kita makan karbohidrat itu hanya ketika lambung kita penuh baru kita akan berhenti. Tapi kalau kita makannya protein atau lemak itu sangat sensitif dengan hormon kenyang. Jadi ini sangat mudah bagi kita untuk menghentikan makan sebelum kenyang. Dengan memilih makanan lemak dan protein. Lalu di ketofastosis ini juga kita mengatur waktu makan kita maksimal sepertiga hari waktu makan kita cukup 1-8 jam. Jadi di ketofastosis ini kita mengatur jendela makannya 8 jam untuk yang fase pertama. Nah itu sebenarnya udah maksimal sekali waktu makan 8 jam itu. Bahkan kalau sudah lama,
kita menjalani ketofastosis, itu kita sering lupa makan. Nah, contohnya saya sendiri ya, dulu waktu saya awal keto itu, awal tahun 2016, saya baca protokolnya itu kayaknya susah banget. Makan cuma 8 jam. Nah, terus makannya cuma hewani. Kalau saya pengen makan sayur, saya harus puasanya lebih panjang, harus 18 jam puasanya. Nah, kalau saya pengen makan buah, saya harus mencapai kondisi maintenance dulu. Nah, ketika saya masuk kondisi maintenance, artinya apa? Waktu makannya lebih pendek, gitu kan? Saya pikir ini nggak mungkin, gitu kan? Gitu. Sangat sulit dicapai. Pada saat itu saya berpikiran seperti itu. Tapi berjalan dengannya waktu, ketika makin lama, kondisi maintenance, induksi maintenance dan konsolidasi dan maintenance itu tercipta sendiri tanpa diniatkan. Gitu. Contohnya, saya lebih memilih induksi sekarang. Karena apa? Saya tahu lah, mungkin yang lain juga lebih memilih induksi. Karena kalau bagi saya makan sayur atau buah itu memang tidak akan dengan batas tertentu ya, tidak akan menaikkan GDP atau gula darah, gitu kan. Tapi kondisi saya tidak lebih nyaman ketika saya makan sayur. Badan agak males, gitu. Begitu juga kalau saya makan buah. Jadi efeknya apa? Saya lebih senang makan hewani. Karena kalau saya makannya hewani, saya lebih aktivitasnya lebih ringan, gitu. Dibanding dengan saya makan buah. Pasti kalau saya makan buah itu bawaannya pengen nggak gerak, pengen duduk, pengen santai, gitu. Dan laparnya lebih lama. Gitu. Jadi tercipta sendiri ketika kita masuk ke kondisi maintenance, kita makan buah, puasanya otomatis akan lebih lama. Gitu. Selama otak kita nggak mikirin makanan ya. Masalah di kita itu kan di awal-awal kan hanya di otak saja, di mindset aja. Tuh, harus makan jam segini, harus makan jam segini. Tapi ketika kita sudah melupakan harus makan kapan, tuh, kita akan lupa dengan kondisi. Bahkan harus diingatkan makanya, kalau enggak bisa bablas. Gitu. Jadi nggak usah pusing dengan protokol, karena itu akan terjadi sendiri pada kita nantinya. Kondisi maintenance, kondisi konsolidasi itu akan terjadi otomatis. Itu. Dan manfaat dari ketosis yang terakhir adalah kesabaran, rasa kasih sayang, kerendahan hati, dan bijaksana tidak akan pernah ditemukan di perut yang selalu penuh. Itu. Jadi kalau orang yang kondisinya perutnya nggak penuh atau puasa, itu pasti lebih sabar, cenderung lebih rasa kasih sayangnya lebih tinggi, lebih rendah hati, lebih bijak. Ya kita bisa lihat contoh senior-senior kita yang sudah lama menjalani ketosis, mereka lebih bijak, gitu. Saya nggak usah sebutkan, kalian bisa lihat sendiri siapa-siapa orangnya. Nah, jadi cenderung ke arah sana kalau kita menjalankan ketofastosis. Oke, jadi ini sedikit tentang gaya hidup nenek moyang kita. Ini yang mereka terapkan dan ini yang kita terapkan saat ini. Jadi mereka sering berpuasa karena pada saat itu makanan tidak tersedia setiap saat. Jadi makanan harus dicari, makanya mereka sering berpuasa. Itu. Lalu yang kedua, mereka makan sangat rendah karbohidrat. Ya. Kebanyakan kalau kita lihat dari situs sejarah, mereka makannya hewani, gitu kan. Lalu mereka juga aktivitas fisik, jarang yang duduk-duduk karena mereka harus mencari makan. Nah, itu aktivitas tinggi. Dan juga mereka nggak ada beban pikiran. Saya nggak tahu ya, sepertinya dibanding kita yang saat ini lebih banyak berpikir ya. Gitu, kita mikirin ini, mikirin kebutuhan, mikirin utang segala macam. Ya ini, jadi 5 poin ini, yang terakhir tidur berkualitas yang kita terapkan di ketofastosis. Jadi pelan-pelan lah, memang bagi orang yang pertama memang agak sulit memenuhi semua, tapi saya yakin bisa. Gitu. Semua akan tercipta sendiri dengan sendirinya, tidak usah dikejar. Gitu. Oke, dari saya cukup segitu. Terima kasih banyak. Oke, thank you Pak Suyanta, luar biasa. Tadi senang juga tuh ada satu poinnya, ketenangan atau apa tadi ya, yang tidak akan pernah bisa ditemukan di perut yang selalu penuh. Asik. Asik banget. Itu sebenarnya saya cuma cuplik, Mas. Itu tulisan-tulisannya Mas Tio sebenarnya saya ambil itu.
Waduh, kayaknya mesti Saya langsung ke cuma Mas Tio. menyadur aja ini sebenarnya, bukan pikiran saya kok. Saya ngambil dari internet, yang saya pahami. Lebih banyak dari tulisan Hmm. Mas Tio saya ambil sebenarnya. Mas Tio ada mau nambahin? Oke. Ya tadi bagus banget ya, basic-basic KF di itu yang itu tadi yang kebanyakan aku share di dulu, cuman dirangkum ya. Aku kan ilmunya kan waktu itu kan kalau posting kan karena kita di grup kan pasti hilang, sering ketutup. Nah itu memang rahasianya KF itu memang aku belajarnya mengenai KF ini selalu menarik garis dari ancestral lifestyle. Kenapa? Karena supaya tidak salah hipotesa. Seperti TFH atau SMA sebelumnya aku bilang kalau sekarang ada penelitian bahwa breakfast is the most important meal itu terbukti secara jurnal maupun RCT sekalipun, itu kenapa bisa miss hipotesa? Kenapa? Karena membatalkan semua kejadian alami yang terjadi di masa lalu. Walaupun hasil penelitiannya benar karena diteliti di kondisi modern di mana tenaga yang didapatkan memang karena mengandalkan glukosa, tadi dijelaskan juga di materinya yaitu mengandalkan glikogenolisis. Jadi tubuh kita bersifat glikogen sentrik, artinya saat glikogen masih ada, masih bisa support, nah, kita masih bisa pakai. Nah, makanya kita sering berpikiran bahwa energi itu sumbernya dari makanan. Karena apa? Karena kita di kondisi modern sekarang ini tubuhnya glikosentrik, bukan liposentrik. Sentrik itu artinya mengacu kepada keadaan glikogen, stok glikogen kita, dan juga kepada keadaan glukos. Itu glikosentrik itu seperti itu. Kalau liposentrik mengacu kepada keberadaan lemak di badan kita. Yang paling banyak jelas kita di tubuh kita ialah lemak. Selin apapun kita, lemak kita tidak mungkin kurang dari 10% lah rata-rata, kecuali yang dengan metode khusus bisa di bawah 10%. Tapi intinya lemak kita itu sangat cukup untuk startup kita survive, mencari makan. Kemampuan kita untuk mengkondisikan tubuh kita ke kondisi liposentrik, artinya kita bisa mengenali lemak kita dan bisa menggunakannya, mengaksesnya pun, sehingga tidak ada hambatan secara fisik untuk melakukan aktivitas kita. Itu makanya aku bilang ketosis itu sekarang tidak make sense. Ketosis itu di hari ini tidak make sense. Karena ketosis itu identik dengan kebutuhan fisik tinggi sebelum makan. Kalau sekarang kebutuhan fisik tinggi sekalipun bisa dipenuhi dengan kita makan lebih dulu. Jadi kalau sekarang dibilang ketosis penting nggak sekarang? Wajib nggak? Ya kalau dibilang secara kebutuhan harian, nggak penting-penting banget. Kenapa? Karena semua orang bisa makan sebelum bekerja. Karena pekerjaan mereka, walaupun untuk mendapatkan makanan berikutnya, pekerjaan mereka rata-rata bukan mencari makanan itu sendiri, tapi mencari uang untuk bisa membeli makanannya. Dan untuk mencari uang, itu dia, di sebelah Mas Suyanto tadi, kita sekarang lebih banyak pakai otak. Nah, makanya kalau dibilang Mas Suyanto, di zaman dulu stres apa ya? Nggak ada utang, nggak ada... Ya, stres mereka cuman stres kondisi kalau ketemu predator. Karena manusia di masa lalu juga dipredasi oleh hewan lain. Stres mereka cuman, ya gimana hari ini, bisa makan nggak ya? Ketemu nggak ya hari ini makanannya? Itu aja. Bisa berburu daerah mana ya, gitu ya. Psychosocial stressnya rendah di masa lalu. Kalau sekarang tinggi, ya kita harus berusaha ikhtiar gimana manajemen stres kita bagus. Karena yang membuat ketosis ini kenapa nggak bisa lepas dari 5 pilar, karena itu jadi satu kesatuan. Karena ketosis ini satu kesatuan gaya hidup. Tubuh kita bingung nanti kalau kita, misalnya gini, kita ketosis, tapi kita kerjanya tidur dan duduk terus. Tubuh kita berpikir kita kelaparan. Tubuh kita malah berpikir kita seperti tahanan perang yang sedentari, yang nggak bisa kemana-mana, ditahan atau terjebak di sesuatu tempat yang nggak bisa kemana-mana, tapi ketosisnya jadi bukan mie, di mana tubuh tahu kalau ketosis itu penting. Kenapa? Karena nih orang dari pagi belum dapat sumber makanan. Jadi ketosisnya berjalan terus, berpikiran bahwa dia bakal mendapatkan di siang atau sore harinya. Itu yang membuat tubuh kita berpikir bahwa ketosis ini fisiologi yang normal. Jadi kalau kita mengketosiskan tubuh kita persis seperti ancestor kita. Persis di kondisi tubuh kita tidak kenal timeline hari ini. Tubuh kita taunya ialah timeline di mana ini orang ketosis nih, aku sengaja nggak makan karbo. Tubuh ini bakal berpikir
berarti ini orang butuh energi untuk dia supaya bisa makan, karena pagi-pagi belum langsung makan. Makanya kita di pagi hari, kebanyakan yang sudah adaptasi ketosis malah seger. Karena apa? Karena kita dikasih boost. Karena ketosis itu selalu memberikan boost kita di pagi hari, terutama kalau kita banyak bergerak, kita makin diberi lebih dengan melepas lemak lebih banyak dari body fat kita, dilepas ke darah lebih banyak sehingga bisa diakses tubuh kita untuk kita bergerak. Makanya itu sebabnya ketosis itu sangat make sense dengan anti sedentary, dengan high physical activity. Jadi sedentary itu make sense dengan metabolisme sekarang. Kenapa? Metabolisme di mana energi mudah didapat dari makanan sebelum kita melakukan apapun. Kalaupun kita tidak melakukan apapun karena kita sudah makan, no worry. Kenapa? Kan energinya nggak hilang. Akhirnya kita lebih banyak jatuhnya mager, sedentary. Karena toh nggak ada kebutuhan. Tapi kalau orang di masa lalu, kalau dia nggak bergerak, selesai. Dia bisa mati kalau dia nggak ada usaha untuk makan. Itu rahasianya. Dan tadi juga membahas mengenai autofagi, udah sempat diangkat juga sama Mas Suyanta, itu bagus banget. Ya, itu autofagi itu di mana tubuh kita tuh bisa merecycle protein-proteinnya tidak digunakan atau yang justru malah menyebabkan penyakit kronik. Karena kekronikan suatu penyakit atau disfungsi suatu penyakit identik dengan akumulasi protein tidak terpakai di level selnya, apapun itu. Mau di sel. Jadi akumulasi protein di level sel yang ujungnya juga merusak fungsi mitokondria sebagai generator untuk respirasinya, generator energi. Otomatis kondisi puasa akan membersihkan protein-protein tersebut sehingga sel kita itu efisien dalam merecycle amino acid. Jadi di setiap sel itu amino acid pool-nya akan di-recycle dengan secara efisien dan menjaga integritas setiap mitokondrianya untuk menghasilkan ATP, energi, secara efisien pula. Itu rahasianya. Jadi makanya aku bilang itu. Kalau kita perutnya selalu full, maka kita kadang nggak bisa mikir. Tapi kalau perut kita sering kosong, tapi kosong dalam kondisi non patologi ya, maksudnya perut kosong tapi non simptomatis, artinya kita tidak makan tapi kita tidak kehilangan energi. Itu yang menciptakan kita, insya Allah ya, bisa lebih sabar, bisa lebih ikhlas, dan yang tadi disebutkan itu, kenapa? Karena kita seperti tidak lapar, kita seperti energi kita cukup untuk diri kita sendiri, dan proses sel otak menggunakan energinya pun itu jadi sempurna, jadi rendah oxidative stress ya. Jadi harusnya ketosis itu juga mewakili kepribadian kita, perubahan kita yang bisa lebih tenang, bisa lebih berpikir, nggak bawaannya misalnya, ya kalau orang dalam kondisi lapar dan dia kehilangan energi, contohnya neuroglikopenia yang aku bilang gula darah turun, tapi otak tidak ada keton, tetap nyari gula, jadi mengalami penurunan energi, neuroglikopenia. Wajar jika muncul sisi psikologis yang misalnya jadi gampang marah atau jadi baperan dan sebagainya itu. Ya, itu karena bukan karena sifat dan karena efek dari psikologinya. Tapi kalau kita sudah ketosis, otomatis kita apapun sifat pribadi kita sudah diberikan modal. Harusnya ya memang itu basic setiap orang ya kepribadian. Tapi kalau udah dikasih modal, harusnya lebih mudah untuk mengontrol emosi dan sebagainya. Beda ama kalau memang fisiologi ya, selain sifat beda ama kalau memang dia fisiologinya tidak mendukung dia untuk dapat energi, ya pasti efek gejala yang muncul di otak seperti yang emosi dan sebagainya itu lebih mudah di justify secara fisiologi. Kalau kita sekarang misalnya masih kayak gitu tapi di kondisi fisiologi dan ketosis kan bisa dibilang ini berarti kepribadian kita nih yang nggak bagus nih. Kalau sampai kita karena energi udah cukup loh. Ya kita tinggal itu kalau itu kembali ke koreksi pribadi aja.